Halo teman belajar, aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis. Brand ini namanya Mixue. Biar lebih familiar, kita akan menyebutkan dengan nama Mixue aja ya guys. Jadi, brand ice cream and tea asal Cina ini lagi viral banget dibahas di berbagai platform. Ini terjadi karena perkembangan bisnisnya yang progresif dengan outlet yang menyebar di mana-mana. Bahkan di kota kami pun, yaitu Tulungagung, udah dibuka gerainya. Mas-mas penulis skrip ini waktu ngopi kemarin nih sebelahan sama beberapa orang yang lagi ngomongin bisnis waralaba ini. Dan sepertinya mereka ada rencana mau buka gerai Mixue juga. Kalau menurut data box.katadata.co.id, per tahun 2021 kemarin, jumlah gerai Mixue udah tembus di angka 21.000 lebih yang tersebar di beberapa negara. Banyak banget ya guys, dan jumlah ini nih sudah mengalahkan jumlah gerai Burger King dan Domino's Pizza. Kemarin kan kita udah belajar bareng nih soal produk market fit dan segmentasi pasar di video ini. Link ada di deskripsi ya guys. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng nih kenapa Mixue sangat cocok dengan market di Indonesia. Segmentasi seperti apa yang membuat Mixue bisa berkembang pesat di Indonesia. Oke, langsung aja guys, yuk kita belajar bareng. Sebelum ke pembahasan inti, untuk yang belum tahu, kita coba bahas sedikit soal historisnya ya guys. Jadi ceritanya, Mixue ini didirikan oleh Zhang Hongchao pada tahun 1997, yang waktu itu dia masih menjadi mas-mas mahasiswa yang nyambi kerja paruh waktu di sebuah kios minuman dingin. Nah, dari tempat kerjanya itulah Zhang punya ide buat bikin bisnis minumannya sendiri. Bermodal dari pinjaman neneknya sebesar 4.000 yuan atau setara 8 juta rupiah, Zhang mendirikan gerai es serut pertamanya di kampung halamannya, yaitu Henan. Modal ini sangatlah kecil sehingga Zhang harus merakit mesin es serut sendiri dengan barang-barang bekas. Awalnya, Zhang cuma menyediakan 3 produk aja, yaitu es krim, es serut, dan smoothies. Terus ada tambahan menu andalan yaitu milk tea. Sayangnya untuk seorang pemula, bisnis Zhang mengalami banyak kendala dan terpaksa harus menutup gerai pertamanya. Terus di tahun 1999, Zhang kembali membuka gerai keduanya yang diberi nama Mixue Bingcheng. Mixue Bingcheng. Yang bermakna istana es yang dibangun dengan salju yang manis. Di tahun 2008 di Beijing, Cina terdapat event Olimpiade, dan di saat itu lagi hits es krim cone asal Jepang yang bentuknya seperti obor, dan itu membuat harga es krim cone naik drastis dari harga 2 yuan bisa naik sampai 10 kali lipat. Nah, dari momen ini Zhang menangkap sebuah peluang usaha. Terus Zhang nyoba bikin formula untuk membuat es krim cone yang rasanya tetap enak dan bisa dijual dengan harga yang murah. Dari sini produk Zhang diminati banyak orang dan bisnisnya berkembang dengan pesat. Di tahun inilah Mixue menjadi bisnis waralaba dengan jumlah gerai sebanyak 180 cabang. Loh, kok historisnya panjang amat sih Nat? Tadi katanya sedikit. Iya juga sih, tapi dari historis Mixue ini kita jadi ada pelajaran nih guys. Kalau membangun bisnis ya memang ada perjalanan panjang dan kita harus benar-benar ulet kalau mau menjadi seorang pebisnis. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Kenapa Indonesia bisa jadi target market yang pas bagi Mixue? Seperti apa segmentasi pasar Indonesia yang bisa membuat Mixue diminati dan gerainya berjamuran di mana-mana? Yang pertama adalah segmentasi middle class dan lower middle class. Kalau dibanding dengan brand lain sejenis, harga menu di Mixue memang cenderung lebih murah. Harga murah memang sangat cocok dengan segmentasi middle class dan lower middle class. Dan di Indonesia, jumlah segmentasi ini memang sangatlah besar, sehingga peluangnya pun masih terbuka lebar.
Range harga di menu Mixu berkisar antara 8.000 sampai 22.000. Harga segini memang tergolong murah kalau dibanding dengan brand-brand lainnya. Apalagi dengan harga segini, Mixu mampu memberikan produk yang berkualitas. Jadi siapa sih yang nggak mau, ya kan? Udah enak, murah lagi. Yang kedua, dari segi geografis, Mixu sangat cocok dengan iklim tropis di Indonesia, yang mana Indonesia cuma punya 2 musim, yaitu musim panas dan hujan doang. Kondisi ini sama dengan beberapa negara yang menjadi target market produk mereka, seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Sebenarnya kalau musim panas jelas cocok ya untuk produk minuman es kayak gini. Tapi bahkan saat musim hujan pun, kamu merasa nggak sih biasanya sebelum hujan turun tuh hawa di sekitar itu jadi panas guys dan bikin gerah. Kalau di tempat kami nyebutnya hawanya ungkep. Jadi tetap aja minuman es kayak Mixu masih worth it banget dinikmati pas musim hujan. Apalagi gerai Mixu ini gerai yang proper, berupa ruko dengan desain dan fasilitas yang bagus. Gak cuma berupa kontainer atau booth kecil. Jadi mau hujan atau panas pun orang ya nyaman-nyaman aja beli di Mixu. Segmentasi yang ketiga adalah berdasarkan kebiasaannya, orang Indonesia suka banget namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Takut yang namanya ketinggalan tren. Saat ada public figure yang upload foto Mixu, pastinya orang jadi ikut-ikutan pengen upload juga. Kita juga nggak mau kalah atau nggak mau kehilangan kesempatan kalau ada teman kita yang udah ngikut tren itu. Di berbagai platform, mulai dari Twitter, Instagram, dan YouTube, banyak banget yang udah membahas atau sekedar menjadikan meme. Nah, untuk itu tentunya channel ini juga ikutan FOMO dong dengan bahas Mixu ini. Ya gimana guys, banyak konten kreator juga udah pada bahas Mixu. Pastinya kami nggak mau kehilangan momen juga dong. Cuma mungkin karena belum banyak konten kreator yang melihat perkembangan Mixu fokus dari sudut pandang segmentasi market. Jadi kami bahasnya dari sudut pandang ini aja. Nah, kebiasaan FOMO inilah yang menjadikan efek marketing word of mouth untuk Mixu. Jadinya membuat Mixu makin dikenal banyak orang karena orang-orang berbondong-bondong membicarakannya. Yang keempat adalah orang Indonesia suka gimmick. Sebelumnya kamu pernah lihat video ini di TikTok nggak guys? Lucu kan? Jadi ini adalah ikon Mixu yang bernama Snow King sedang adu joget sama ondel-ondel. Gimik kayak gini nih yang membuat masyarakat terhibur, jadinya mereka timbul keinginan untuk membagikan video boneka adu joget itu ke orang lain. Ada juga gimik lucu-lucuan, cover lagu jinglenya Mixu menjadi beberapa versi seperti ini contohnya. Tresnoku, Mixu es krim lente. Dari segi psikologis, gimik-gimik inilah yang membuat orang terhibur, menambah mood, membuat orang senang, dan akan membagikan kesenangan itu ke orang lain. Sekali lagi, hal ini juga membuat seperti efek marketing word of mouth dan membuat Mixu makin dikenal. Itu tadi adalah 4 segmentasi yang membuat Mixu menjadi produk market fit dan cocok untuk masyarakat Indonesia. Seperti biasa, kalau kamu punya tambahan, boleh banget ketik di kolom komentar sebagai bahan diskusi. Nah, gimana? Apa mungkin kamu kepikiran mau beli franchise Mixu juga? Untuk jadi bahan pertimbangan buat kamu yang mau ambil franchise, kamu bisa tonton video kami selanjutnya. Karena di video selanjutnya kami akan bahas ciri-ciri waralaba yang proper untuk kamu jalankan. Oke, mungkin segitu dulu belajar bisnisnya kali ini ya guys. Aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis pamit dulu. Semoga bermanfaat ya, semangat.